Okay, so let's start the class tonight. Tonight we're going to talk about artificial intelligence. Jadi kuliah malam ini adalah terkait dengan AI atau artificial intelligence. Sebentar nih saya ini kan dulu nih lampu saya kok gelap. Oke, sebentar ya. Oke, sudah lebih terang, tapi sebentar. Baik, kita mulai ya. Kita akan bicarakan tentang artificial intelligence. Saya skip bagian awalnya pendahuluannya. Nah, kalau kita lihat ya, yang kita sebut emerging technologies kan ada banyak sekali, di mana salah satunya adalah tentang artificial intelligence. Orang-orang bicara tentang AI. Apa itu AI sebetulnya? Mari kita bahas malam ini. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut intelligence ya? Banyak orang-orang bertanya-tanya, what is intelligence? Maksudnya apa intelligence ini? Orang-orang juga ada yang terobsesi dengan intelligence ini sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, ini ada contoh Mechanical Turk ya. Mechanical Turk ini contoh zaman dulu orang dianggapnya ikut main buat mesin untuk bisa mesin pintar ya yang bisa bermain catur misalnya gitu. Ternyata di bawahnya tuh di dalamnya tuh ada orang kecil gitu ya, orang Turki waktu itu. Jadi orang disebutnya Mechanical Turk. Ini karena mesin yang pintar main catur. But in a sense actually there is somebody inside the machine gitu ya. Jadi nah ini kalau di Indonesia itu namanya Insinyur Jono. Dia mesin cuci yang paling irit di Indonesia. Berapa? 5 watt gitu ya, bisa mencuci. Ternyata di dalamnya ada Insinyur Jono yang mencuci gitu ya. Terus nah ini juga zaman dulu juga ada software-software ya atau bukan kalau software ya, program yang mengemulasi orang seperti psikoterapis. Misalnya ini ada program namanya Eliza. Eliza ini dia seolah-olah dia merupakan kalau sekarang istilahnya chatbot gitu ya. Nah, si Eliza ini langsung ngomong sama kita, is something troubling you gitu. Terus ini si Eliza itu si Eliza yang ngomong gitu ya, kita jawab, nanti kita ketikkan di keyboard kita, men are all alike. Terus Elizanya like, what is the connection? Do you suppose? Nanti kita jawab. Jadi ini si AI-nya ini menjawab-jawab ya. Padahal semua kata-kata ini zaman dulu ya, ini kata-katanya ini sudah ada lah sebetulnya, tinggal mana yang mau dikeluarkan oleh si program ini. Gitu ya. Kemudian orang-orang terinspirasi dengan itu, mulailah tertarik dengan film-film yang terkait dengan AI. Ini contohnya ada macam-macam ya. Film I, Robot yang ini ya Will Smith. Ini I, Robot ini dari novel siapa sih namanya? Asimov ya, Isaac Asimov. Ada film AI. Nah kalau ini Al Pacino ini film cerita tentang dia sutradara yang membuat film, tapi filmnya itu artisnya AI sebetulnya. Tapi orang-orang nggak tahu bahwa artisnya itu AI. Nah, di mana dia menyembunyikan aktrisnya ini dari publik ya dan seterusnya filmnya itu. Kalau yang baru-baru ini muncul juga, kalau yang sekarang ini tuh ya ini tahun lalu ya munculnya The Free Guy. Nah, mungkin Anda nonton ini juga tentang AI dan seterusnya dan seterusnya. So, what is AI? Dalam sejarahnya AI ini diperkenalkan oleh John McCarthy di 1956. Ini tuh dia dari MIT, John McCarthy. Tahun 56 dia mengkoinkan atau memperkenalkan istilah AI ini. Apa itu AI? AI are machines that can perform tasks that are characteristic of human intelligence. Jadi kalau kita punya mesin yang bisa melakukan pekerjaan ya yang mirip-mirip seperti human, nah ini adalah AI gitu ya. Si John McCarthy bilangnya begitu si AI. Gitu. Nah, tentu saja kita terinspirasi oleh seperti ini, kita pengennya punya AI yang seperti Terminator ini ya. Terminator ini sih siapa namanya Arnold Schwarzenegger. Ini kita sebut namanya General AI. Jadi AI yang bisa semuanya. Nah sekarang ini kita belum bisa. Kita baru bisa yang namanya specific AI. AI yang bisa bisa specific tasks. Jadi AI-nya hanya specific task gitu ya. Specific task apa? Misalnya AI yang hanya bisa mengenali
mengenali apa? Mengenali wajah misalnya, atau AI yang bisa mengenali tulisan, atau AI yang bisa mengenali sesuatu ya. Jadi sangat narrow AI. Specific task. Ini sekarang yang kita bisa ya. Bahwa in the future apakah kita akan memiliki sebuah sistem yang bisa general AI? It's still questionable gitu ya. Maybe yes, maybe not. Karena computing power sekarang itu makin lama meningkat luar biasa. Historically, nah mari kita bicara tentang history gitu ya. Mungkin kita sering mendengar istilah artificial intelligence (AI), kemudian ada istilah machine learning, kemudian ada istilah deep learning gitu ya. Nah, mari kita lihat sejarahnya. Tadi kita lihat McCarthy itu mengkoinkan istilah AI itu di tahun 1956. Oke, sebentar, malah saya ambil tablet saya dulu ya, supaya saya bisa coret-coret di tablet saya ini ya. Jadi si McCarthy dia tahun 56. Maka sejak saat itulah mulai banyak penelitian-penelitian terkait dengan AI itu. Tetapi penelitian itu masih terbatas ya. Karena lagi-lagi AI yang dimaksudkan itu AI yang sifatnya terbatas. Perlu kita lihat juga AI pada tahun 50 itu personal komputer itu belum ada ya. Sehingga AI itu masih AI yang sifatnya ya penelitian-penelitian ya. Masih AI yang sifatnya apa ya? Kalau kita sebut AI yang apa sih namanya? Very apa ya, oriented terhadap riset-riset di kampus ya. Jadi tahun 50-an gini ya. Nah, kemudian mulailah AI itu berkembang, naik sampai akhirnya nanti karena keterbatasan yang ada, maka AI itu dianggap tidak mampu memecahkan masalah. Karena nanti kita lihat ada masalah-masalah. Karena ini tergantung ya, pada waktu itu komputasi memang masih kecil. AI matilah kira-kira gitu. Kemudian tahun 80-an AI ini bangkit kembali gitu ya. Seperti gitu curve-nya selalu begitu ya. Bangkit kembali AI, mulailah ini orang mengikuti apa ya, cara kerja manusia, yaitu dengan melihat neural networks, melihat apa yang ada di kepala kita. Itu nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, mulailah di sini orang-orang meneliti AI kembali, kemudian istilahnya waktu itu dikenal itu namanya artificial neural network ya, neural nets misalnya network ya, nanti ini juga gitu ya. Atau ya ini kita sebutnya juga machine learning. Jadi ini sebetulnya masalahnya sama ya, AI, machine learning, deep learning sama ya. Nanti ada perbedaannya sedikit-sedikit. Mulailah AI digunakan. Nah, ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia bisa misalnya digunakan untuk memilah-milah email kita yang mulai ada spamming kah atau apa. Nah, mulailah digunakan AI secara statistik ya untuk memilah-milah ini gitu ya. Kemudian lagi-lagi AI ini menurun lagi gitu, sampai kemudian tahun 2010-an ini ya, 2010-an lebih gitu muncul lagi AI di machine learning ini, muncul lagi menjadi deep learning. Nah, ini karena komputasinya sudah tinggi segala macam, maka mulailah muncul aplikasi-aplikasi awalnya di computer vision. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau kita mau bilang AI, machine learning, deep learning itu ya sama aja lah ya. Cuma beda zamannya, beda labelnya. Meskipun nanti kita lihat deep learning sama machine learning bedanya itu karena ada layer yang berbeda, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat siklusnya ini 30 tahunan ya, 30 tahun, 30 tahun. Mungkin ini 30 tahun lagi ya, mungkin di sini nih 2040 ya, mungkin ada lagi ya, 2040 ya. Nggak tahu ya, mungkin ini gini juga, nanti 2040 muncul lagi ya. Mungkin ya, kalau ngelihat siklusnya seperti ini. Ya. Nah, kita apa sih yang membedakan AI ini dengan yang lain-lainnya adalah kalau kita membuat mesin ya dan kemudian kita membuat program, nah itu kita biasanya membuat rules-nya itu kita pemrograman itu dengan menggunakan langkah-langkah ya. Kalau biasanya kita melakukan dengan rules atau nanti kalau kita sebut ini mana algoritma ya. Algoritma ya, algoritma langkah-langkah step-stepnya gitu. Urutan pemerintah. Tapi kalau AI lain, dia tidak melakukan perintah-perintah tetapi dengan menunjukkan contoh programming by examples dia ya. Jadi proses pembelajarannya itu yang dilakukan dengan memberikan contoh. Nah, nanti kita lihat contoh yang paling gampang tuh misalnya gini. Coba buatkan program yang membedakan kucing dengan anjing. Maka susah sekali ya. Rules-nya apa ya? Kucing itu kakinya 4, anjing kakinya 4. Kucing ada ekor. Anjing juga ada ekor. Kucing ada beratnya sekian, anjing juga ada yang kecil, kucing ada yang besar. Jadi ya susah ya. Tapi kalau kita tunjukkan gambar kucing ke seorang anak kecil, dia bisa bilang kucing, cats. Kalau nanti ada gambar anjing, dog, gitu ya, dia tahu gitu ya.
Nah, kenapa? Karena kita kasih contoh yang banyak ya, gambar dog dan cats gitu ya. Itu ya, nanti kita lihat gimana cara melakukannya. Hari ini kita akan hanya teorinya aja, nanti hari Selasa kita akan coba programming ya, programming AI ya. Selasa atau jadwal pengganti kita lihat gitu ya. Nah, jadi karena kita belajarnya itu dari contoh ya, contoh yang kita sebut nih, contoh ini nanti dataset, maka kualitas dari pembelajaran kita itu tergantung kepada datasetnya, yaitu bergantung kepada kualitasnya dan kuantitas. Ya. Kalau datasetnya sedikit, kualitasnya jelek, maka pelajarannya juga jadi jelek. Ya. Maka AI mulailah muncul di berbagai bidang, pokoknya semuanya sedang rame lah ya AI. Awalnya computer vision ya, image, video analysis, classification, face detection, recognition. Nah, yang kita gunakan di kelas untuk absensi ya, yang kita gunakan digital signage itu adalah implementasi dari AI yang ini. Ya. Kemudian kita juga bicara tentang natural language processing, sentiment analysis dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini spam detection untuk deteksi email, smart car, autonomous vehicle, mobil yang bisa nyetir sendiri, ya kita juga melakukan penelitian sana. Nah, musik ini juga ternyata sudah mulai muncul juga ya, fraud detection, speak recognition. Jadi sekarang sudahlah semuanya ya. Tadinya saya pikir AI yang kita sebut narrow AI juga sangat terbatas ya, yang hal-hal yang kreatif tuh masih jauh lah dari AI. Ternyata hal-hal yang kreatif ini sudah mulai dijamah oleh AI. Jadi mulai ngeri kali ya. Nanti minggu depan saya akan kasih contoh-contohnya yang lebih mengerikan ya. Contoh ya. Nah, kalau deep learning, nah tadi ya mulai dari AI kemudian machine learning, deep learning ini sebetulnya adalah sesuatu yang terinspirasi oleh the biological of our brain, the interconnection of neurons gitu ya. Pada awalnya ini susah menemukan yang kita sebut intelligence itu awalnya susah. Intelligence-nya gimana? Tapi sekarang gara-gara ada GPU, network, data big data dan sebagainya itu memungkinkan kita memprogram quote unquote intelligence ini ya, belum intelligence beneran gitu. Terus tools-nya juga gampang, lebih gampang, bukan gampang sekali tapi lebih gampang. Nah, minggu depan saya tunjukkan gimana kita program. Jadi kita programming AI ya minggu depannya. Ya. Tentu saja sekarang mulai banyak buku-buku yang menarik. Kayak ini ada buku, ini bukunya bagus nih, The Master Algorithm, How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World. Cuma buku ini agak berat dibacanya. Jadi kalau yang mau serius mendalami AI, ini pantas. Tapi kalau enggak, janganlah ya. Yang mana dia tuh di dalam itu bercerita tentang mazhab AI. Oh, ternyata AI itu ada mazhabnya, ada aliran-alirannya. Nah, dulu saya belajar semuanya ini. Dan yang sekarang lagi naik daun, itu yang connectionist ini. Ya, yang ikut-ikut cara otak kita bekerja. Jadi nanti yang kita lihat tuh nanti ya neural network atau AI atau deep learning, machine learning itu kebanyakan yang ini ya. Mazhab yang ini kalau dalam hal agamanya si AI gitu ya. Jadi ini mazhabnya. Gak apa-apa, nanti kita lihat ya supaya tahu aja bahwa ini ada gitu. Oke. Mari kita mulai dengan yang connectionist ini. Oh, by the way, nah kita mulai naik sedikit ya. Kalau ada pertanyaan, ketidakjelasan, langsung ditanya. Baik, kita mulai dengan yang kita sebut connectionist itu adalah gini, ngelihat biological examples of our brain. Sebenarnya otak kita ini kayak gimana ya? Maka orang dibedahlah otak itu. Maka otak itu kita ini ternyata ada kumpulan-kumpulan neuron. Ya, ada node kecil ini namanya neuron. Neuron-neuron ini ada banyak sekali ya, dan dia terhubung tetangganya segala macam. Di otak kita ini ada miliaran gitu ya, miliaran neuron ya. Neuron ini dihubungkan ini miliaran gitu. Maka kita sekarang ingin mencoba membuat sistem yang bentuknya kayak neuron-neuron di kepala kita ini. Tentu saja kita belum bisa melakukan sebesar miliaran ya. Tapi kalau jutaan udah bisa ya kita, miliaran belum bisa ya. Di kemudian hari bisa, itulah yang mengerikannya. Nanti di kemudian hari kalau udah miliaran sama dengan otak manusia nggak? Nah, itu kita belum tahu ya. Sebenarnya apa itu sih neuron yang kecil-kecil ini ya, yang kecil-kecil gini itu apa sih sebetulnya? Mari kita lihat ya. Jadi neuron itu bentuknya adalah seperti ini ya, in reality kayak gini. Jadi ada neuron itu bentuknya kayak gini ya, neuron ya. Jadi ada sel body ini sentralnya gitu ya. Kemudian inputnya ada banyak nih. Yang ini inputnya namanya dendrites ini ya.
Dendrites ini tuh dihubungkan dengan neuron dari tempat-tempat lain ya. Jadi tempat lain nyambung ke ini lewat situ ya. Neuron yang lain juga ya, nyambung ke ini ke lewat ini. Ini ada neuron lain nyambung ke ini juga kayak gitu ya. Jadi itu. Terus outputnya dia hanya satu ya, satu. Tapi ini bisa nyambung ke neuron-neuron lain, misalnya neuron lain ya, nyambung ke neuron lain gitu ya. Bayangkan ya di otak kita itu ada miliaran yang kayak gini. Jadi ini terhubung ke tetangganya, nggak tahu ada yang terhubung ke 3, 4, ribuan. Nah, ini nggak tahu. Tapi intinya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi yang tadi yang bulat sederhana itu intinya kayak gini. Ini kalau disederhanakan, dimodelkan itu bentuknya kayak gini. Jadi ada banyak input ya, banyak input 1 sampai input n. Kemudian di sini ada some kind of processing, terus kemudian ada output. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan dulu nggak nih? Cerita tentang ini. Silahkan kalau ada yang belum paham. Nah, kalau sebentar ya, kalau oke, kalau misalnya oke, nah beri saya jempol supaya saya bisa meneruskan. Oke ya, oke ya, oke ya, sudah ya, oke. Baik, nah ini model dari kita adalah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat, nah kalau modelnya tadi ya, sebetulnya kan modelnya ini ya, ada satu sel yang kemudian inputnya banyak, outputnya satu gitu ya. Kalau kita generalisir kayak gini. Jadi ini yang kita sebut neuron tuh kayak gini ya, neuron. Dalamnya tuh kayak gini. Neuron ya, neuron tuh kayak gini. Inputnya banyak ya, mulai dari X1 sampai Xn ya. Nah, dijumlahkan. Nah, tapi sekarang kita lihat bahwa sebetulnya inputnya ini X1 ini, inputnya ini kita tidak langsung masukkan ke dalam si bodinya tadi, tapi kita kalikan dengan bobot dulu. Ya. Jadi yang dijumlahkan ini nanti ternyata cuma jumlah ini. Ya. Jadi X1 input dari si neuron yang di sini itu ya, dikalikan dengan weight 1, ya, ditambah neuron yang di sini itu ya, dikalikan dengan weight kedua, ditambah neuron yang ini, kalikan ini, dan seterusnya sampai neuron ke N ya. 2, 3, N gitu ya. Nah, jadi ini semuanya cuma sum aja nih. Jadi si Z ini tuh ya hanya X1 dikali W1, X2 ini. Nah, weight-nya ini katakanlah kita buat ini ya, asumsi dari 0 sampai 1 gitu misalnya. Jadi bisa 0,0001, bisa 0,97, bisa macam-macam ya. Pokoknya angkanya bilangan real dari 0 sampai 1 lah. Si ini si weight-nya ini ya. Ya. Nah, setelah dia dikalikan ya, jadi dia bentuknya si Z ini dikalikan, maka dia akhirnya keluar. Nah, keluar ini bisa juga kita masukkan fungsi yang disebut activation function ini. Ini cuma untuk memfilter aja. Misalnya yang sering dipakai tuh si relu ini. Maksudnya apa sih ini? Kalau dia negatif outputnya, kalau jumlahnya itu dia minus gitu, misalnya dia jumlahnya minus, maka dia akan 0 ya. Kalau jumlahnya positif dia outputnya ya ngikutin si Z-nya ini. Gitu ya. Si relu ini. Tapi outputnya ini bisa dibuat macam-macam lagi lah ya, di ini. Ini hanya supaya membatasi ininya aja ya si sumnya ini. Ada yang dibuat istilahnya tuh sigmoid gitu ya, jadi dibatasi ya. Dia nggak akan bisa lebih dari 1 misalnya gitu. Ya. Oke ya. Sampai di sini oke kah? Jempol kalau oke, kalau belum nangis. Oke, gimana yang lain? Oke. Setengahnya udah? Oke ya. Jadi ternyata neuron itu intinya tuh sederhana ya. Jadi dia sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau balik lagi itu ya, si ini yang ini tuh yang banyak itu tadi itu, yaitu isinya setiap bulat-bulat itu adalah itu ya. Jadi kalau ada kayak gini ya ada miliaran kayak gini ya, ada miliaran kayak gini ya. Yang satu neuron ini ada miliaran kayak gitu ya. Oke, nah kemudian ini tuh gimana nih? Nah, maka ini kita susun. Karena kalau kita apa ya, kalau kita tadi dari setiap neuron boleh terhubung ke neuron seperti yang ini tuh kita pusing memodelkannya ya. Jadi kalau kita memodelkan kayak gini tuh pusing. Ini gimana ya matematiknya? Paling gampang kita buat layer-layer dulu aja lah ya. Ini satu layer, ini layer kedua, ini layer ketiga. Jadi nggak boleh dari sini nyambung ke sana, nggak boleh kita itu ya. Karena untuk memudahkan memodelkan aja. Ini karena manusia punya keterbatasan. In reality di otak kita boleh lah, boleh itu ya nyambung-nyambung ke sana, tapi kita modelkan dengan sederhananya tuh kayak begini aja gitu ya.
ya. Jadi ada neuron, nyambung ke neuron, nyambung ke neuron, ya. Jadi ini satu layer, layer kedua ada layer kedua, layer ketiga gitu ya. Nah, biasanya yang layer yang kita inputkan nih itu misal di sini nanti mengenali angka ya. Nah, ini layernya ini ada layer input. Nah, ini layer output yang bilang itu angka 3 misalnya gitu ya. Nah, di dalamnya ini kita bisa taruh banyak hidden layer ya, hidden layer. Itu supaya mikirnya lebih hebat ya. Nah, jadi layernya itu bisa gitu, bisa wah kayak gini hidden layernya ada 2, bisa lagi lebih banyak lagi ya dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya adalah neuron-neuron ini kita hubungkan satu setengah lain supaya dia kayak otak ya. Tapi kita mau menghubungkannya itu dengan layer-layer. Ini demi kemudahan kita aja sih sebetulnya. Karena kita algoritmanya akan susah. Jadi balik lagi ya, setiap neuron dia akan menerima dari siapapun yang dihubungkan dengan dia, dijumlahkan, terus nanti dia akan mengaktifkan neuron yang sambungannya lagi. Di kepala kita juga sebenarnya gitu. Jadi ada elektrikalnya itu. Gitu. Jadi kalau ini jumlahnya misalnya di atas 0 dia akan melakukan flickering. Kalau dia di ini ya ada kalau di 0 dia nggak keluar apa-apa gitu ya. Jadi neuronnya aktif atau enggaknya itu berdasarkan dari angka di tetangganya tadi gitu ya. Gitu ya. Ada pertanyaan atau sudah clear ini masih masih oke? Ya sampai di sini. Jempol oke. Kalau enggak nanya. Ayo jempol. Nah, kalau masih oke ya. Nah, oke. Jadi yang disebut belajar itu apa ya? Gimana nih programmingnya? Jadi programmingnya gimana sih gitu ya? Nah, jadi programmingnya tuh begini ya. Nanti ya, nanti misalnya ya, misalnya saya punya angka 3 gitu ya. Angka 3 di sini ya. Image angka 3 gitu. Nah, nanti di sini dia harus bilang 3 itu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya layer-layer ini kan kita weights-nya masih awal-awal ini weight ini kan masih random ya, masih awal-awalnya kita nggak ngerti ya weight-nya nih nggak ngerti nih ini apa gitu ya. Nah, berarti kita training dulu. Jadi si si ini semuanya ini ya, rangkaian ini itu kita trainingkan dulu. Oh, caranya gimana? Nah, kita kasih gambar dulu. Misalnya kita kasih gambar angka 7 gitu ya. Kasih gambar 7. Karena dia mula-mulanya nggak ada ini, maka dia keluar misalnya jawabannya adalah, "Itu berapa?" Dia jawabnya adalah 5 katakanlah. Kan salah kan ya? Nah kita bilang, "Salah." Oke, berarti weights di belakang ini harus diperbaiki. Ini weight ini kamu ubah, perbaiki, weight ini perbaiki, weight ini perbaiki, weight ini perbaiki, ini weight ini perbaiki, weight ini perbaiki, weight ini perbaiki. Jadi dia ke belakang deh gitu. Jadi nah ini yang kita sebut belajarnya itu istilahnya algoritmanya ada yang namanya back propagation. Propagation. Jadi dia propagasikan sedikit error kesalahan ini ke belakang supaya ini makin benar. Oke, image kedua kita kasih gambar 1 gitu ya. Nah, ini karena masih belum benar juga dia bilang 2. Oke, salah, errornya benerin lagi. Kasih gambar lagi angka 8 itu. Terus dia bilang ini by accident ya, by accident 8. Oke, nggak perlu diperbaiki. Kasih angka lagi, kasih angka 4, dia balik lagi keluarnya 9. Oke, salah, perbaiki lagi. Jadi ini terus ya diulang-ulang terus sampai akhirnya dikasih gambar 3 dia keluar 3, kasih gambar 2 keluar 2. Nah, jumlah gambar yang dipakai ini itu kita sebutnya namanya dataset untuk training. Dataset training ya. Nah, data trainingnya itu apa? Ribuan. Dan ini diulang terus sampai weight-nya ini stabil. Kira-kira begitulah. Ada algoritmanya nanti saya tunjukkan, tapi kita nggak perlu tahu lah ya algoritmanya. Kita cuma perlu namanya back propagation lah ya. Jadi intinya adalah kita kasih gambar, dia nembak salah, kasih gambar nembak salah, kasih nembak salah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau udah oke, jempol. Oke, jempol ya. Jadi proses belajarnya kita tidak memprogramkan ini, tapi kita kasih contoh. Nah ini kita sebut tadi programming by examples. Sama juga kalau dengan nanti ini untuk mengenali suara, saya di sini juga misalnya ini halo. Nah, ini apa di sini? Suaranya ya misalnya halo gitu. Nanti dia bilang sini
Hai, oh salah. Benerin lagi. Ya, jadi kalau ini tadi istilah gambar, ada juga yang ininya suara. Ya, sama juga. Cuma beda aja datasetnya beda gitu ya. Nanti ada yang juga mengenali wajah. Nah, yang kayak kita gunakan mengenali wajah. Nah, itu juga kayak gini. Jadi saya kasih gambar wajah, ini wajah siapa gitu ya. Kita training terus gitu ya sampai berkali-kali. Dan jumlah layernya ini juga tergantung dari aplikasinya. Ada yang layernya 3, ada yang layernya 5. Nah, untuk wajah kita itu 75 layer. 75 layer. Bayang ya, 75 layer. Dan setiap ada salah, dia harus perbaiki ini. Jadi kalau bayang ini ada 75 kayak ginian nih. Ya, 75 layer ini, layer ini, layer ini ya. Banyak sekali ya. Jadi jumlah ininya ruwet ya. Ininya hubungan antara si neuron-neuron ini. Ini juga masih kita batasi, nggak boleh neuron di sini nyambung sana ya untuk model yang ini gitu ya. Supaya memudahkan kita aja dalam proses belajarnya. Jadi sebenarnya ini masih model sederhana daripada otak kita ya. Bayangkan di otak kita tuh ada miliaran, ini cuma berapa ya. Oke ya. Nah, sekarang yang sebetulnya yang terjadi itu apa sih gitu ya? Yang terjadi adalah misalnya kita hanya ingin membedakan antara kucing dengan anjing. Oke, gambar kucing dengan anjing. Maka kita sebetulnya membuat yang namanya sebenarnya linear regression ya, sebetulnya garis yang membedakan antara kucing dengan anjing. Misalnya kita punya gambar kucing dan gambar anjing. Ya mungkin bisa gambar, bisa juga ukurannya gitu ya. Misalnya ini gambar kucing dan anjing. Ini ada gambar ini, kita bilang ini anjing, ini kucing. Oh, oke. Sistem itu sebetulnya di dalamnya, ini di dalam kepala kita dia membuat garis ini nih, yang membedakan antara kucing dengan anjing. Dia buat garis ini saat gitu. Oke, gitu ya. Oke, terus kita kasih gambar anjing satu lagi nih, ada anjing satu lagi yang ukurannya seperti ini ya. Di anjing badannya besar, domestication-nya dia domesticated. Oke, berarti garisnya ini diperbaiki menjadi garisnya agak miringnya diperbaiki lagi gitu ya. Kasih ada contoh lagi nih, sekarang ada gambar lagi anjing ini dan kucing ini. Nah, garisnya diperbaiki lagi ya. Seolah-olah itu ya. Jadi rumus matematiknya itu diperbaiki terus ya. Tambahin lagi ada contoh ini anjing yang kecil nih ukurannya ya. Tambahin lagi. Jadi garisnya itu makin lama makin bagus, bagus, bagus. Semakin banyak datanya, maka garis ini tuh semakin akurat ya. Tentu saja dia tidak 100% ya, karena mungkin ada juga anjing yang ukurannya kecil banget dan ini ya mungkin ada anjing yang di sini gitu ya. Ya nggak apa-apa lah itu anomali ya. Mungkin 1 dari 30.000 gitu ya, bisa jadi gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang disebutnya waktu itu untuk learning. Nah, ini untuk membedakan anjing dengan kucing ya. Ini cats vs dogs gitu ya. Jadi kita cuma membedakan dua jenis. Nah, dua jenis ini kita bilang dua kelas. Dua kelas ya, classes ya, dua kelas. Antara anjing dengan kucing itu aja sih. Ada pertanyaan? Yes, Antonius. Sir, Yes. kepikir news yang kemarin, Sir, yang mengenai demo kan. Nah, itu kan salah satu suspek yang kita dapat itu dapatnya dari face recognition gitu kan, Sir ya. Katanya. Iya, iya. Nah, dari situ kan banyak juga tuh jadinya yang bilang wah ini apa namanya face recognition nih yang salah untuk apa ngambil suspeknya gitu kan. Nah, itu berarti kayak kurang data trainingnya atau kayak emang layernya kurang banyak gitu jadi bisa kalau itu lain lagi gitu? Ya, kalau itu lain lagi tuh sebetulnya gini ya. Sekarang saya ambil contoh ini ya, misalnya kita ada kucing dan anjing, kucing anjing udah bisa ya. Saya kasih gambar gajah. Nah, dia akan nebak apa? Kalau saya kasih gambar gajah misalnya. Antara kucing atau anjing gitu ya? Ya, dia akan bilang anjing. Karena dia cuma tahu kucing dan anjing, dia nggak tahu gajah. Belum pernah kita ajarin kan ya. Cuma jadi kalau ini kan misalnya kita hanya ada cats atau dog ya. Yang kita kasih gambar gajah. Ya dia bilang gajah kemungkinan besar. Jadi kemungkinan kalau saya taruh gambar gajah, kemungkinan gambar gajah itu di sini kan ya, kemungkinan gajah. Gajah dia bilang anjing gitu ya. Nah, kenapa? Karena satu dia tidak di-training dengan dataset gajah. Nah, kalau kita membuat 3, maka kita ada cats, ya, dogs, ada lagi satu lagi gajah ya, elephant ya, gajah. Maka kita harus punya gambar gajah ini lagi. Maka ini tidak bisa dikasih satu kayak gini ya. Karena kalau ini hanya bisa membandingkan 2 kelas ya. Maka kita harus ada X, Y, Z. Maka kita 3 dimensi ya. Karena dimensinya ada 3 kelas ya. Oke ya. Kalau misalnya sekarang tambah lagi jerapah ya.
1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita menentukan ini ada gambar apa? Ya, gambar sebuah binatang gitu ya. Ini gambar apa? Nah, berarti dia harus kita petakan kepada salah satu yang ada di sini. Ya kan ya. Kalau dia nggak ada, ya pasti salah. Dengan kata lain apa? Di dalam dataset yang ada ini, itu tidak ada yang bersangkutan. Tapi kan dia suruh nanyain, ini dia akan paling cocok yang mana? Ya dia pilih yang paling cocok lah ya. Paham maksudnya ya kan ya? Iya sih, Pak. Ya. Jadi dia akan menyocokkan yang paling cocok dari si gambar-gambar ini yang mana? Ya yang paling cocok kalau suruh milih gitu ya dia misalnya ada gambar apa kuda, iya mungkin dia bilang mungkin dia lebih cocok ke jerapah atau ke dogs gitu ya. Mungkin ya yang mirip-mirip gitu ya. Gitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita mau ini misalnya di kelas kita, ya di kelas kita. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak ada di kelas kita, akan dipetakan kepada salah satu yang ada di kelas kita. Kalau kita melakukannya face recognition gitu ya. Ini siapa? Ya kalau misalnya kita misalnya gambarnya yang kita tunjukin gambar Jokowi gitu ya, gambar Pak Jokowi, dia akan bilang oh ini adalah Michael gitu ya. Karena nggak ada ya yang lainnya ya yang lebih dekat gitu. Jadi kemarin kasusnya itu sih. Kecuali kita punya data seluruh orang Indonesia sudah kita punya kelasnya. Ah, itu baru harusnya bisa lebih akurat lagi. Oke, Sir. Thank you, Sir. Nah, sekarang kan kita ini membedakan 2 kelas ya, cat, dog gitu ya. Sebetulnya kalau banyak kelasnya berapa sih? Nah, ternyata sekarang tuh theoretically itu kita baru bisa ya nih di tempat kita tuh 100. Kalau di tempat kita, di tempat saya sendiri ini rahasia dapurnya tuh kita baru sampai puluhan ribu. Jadi kalau satu kota yang isinya 5 juta orang, nah kita belum bisa. Bedakan, misalnya saya punya data semua orang penduduk kota Bandung gitu ya, nggak bisa, saya masih bisa bedain tuh baru puluhan ribu orang. Theoretically ya, pemahaman saya itu baru ratusan ribu. Tapi Cina klaim bahwa dia bisa mendeteksi satu kota. Saya nggak ngerti gimana caranya dia, hebat sekali dia itu. Makanya AI di China itu paling one of the best in the world ya, tapi saya belum tahu gimana caranya dia. Gitu ya. Karena tadi mendeteksi kelas yang banyak itu susah banget. Udah layernya banyak, susah banget. Tapi tadi tergantung dari datasetnya. Nah, datasetnya juga apa? Kan kita tadi ada gambar kucing, anjing. Makanya datasetnya harus ada, kalau kelas ini harus ada wajah Anda. Kalau Anda nggak store wajah, nggak bisa. Nah, permasalahan kalau di negara maju kayak Amerika, orang disuruh store wajah itu akan marah. Dia bilang, wah ini privacy. Ya privacy. Maka store wajah itu nggak bisa. Maka AI di China lagi-lagi karena nggak ada privacy, wah itu maju terus tuh. Karena pemerintahnya bilang kamu store wajah, nggak bisa bilang nggak boleh gitu ya. Maka AI itu hebatnya di Cina itu karena data setnya banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, jempol kah? Kalau udah ini boleh jempol, saya lanjutkan lagi, nanti kita bisa balik-balik lagi. Kalau ada pertanyaan lagi bolak-balik boleh. Oke ya, jempol ya. Oke. Oke ya, jadi ini tadi udah. Nah, rumusnya itu sebetulnya kalau algoritmanya kayak gini untuk mengupdate tadi ya. Kalau ada ini ada rumusnya, ini ada deltanya segala macam, rumit kali Pak. Ya kita nggak perlu tahu rumusnya. Cuma kita perlu tahu ada rumusnya. Oh iya gitu. Nah, cuma apa? Ini untuk satu neuron dia harus mengupdate kayak gini. Bayangkan kalau neuron kita banyak kayak tadi gini ya. Maka untuk satu neuron di dalamnya ini kan ada weights-nya ada banyak nih. Nah, dia harus update itu semua. Ini harus update ini semua. Ini harus update itu semua ya. Weights-nya ini harus diupdate semua. Itulah dia komputasinya luar biasa mahal. Ya. Itulah sebabnya AI itu dulu-dulu belum maju. Bukan karena teorinya udah ada, kita udah bisa gini. Tapi bayangin aja dulu kita baru hanya bisa membuat kayak gini tuh mungkin 3 layer, udah. Wah, 3 layer dia belum bisa memecahkan macam-macam apa-apa. Sekarang yang face detection kita tuh 75 layer ya. Jadi, ya karena dulu belum bisa aja gitu secara teknologi ya. Sekarang memungkinkan. Apakah makin banyak layer makin bagus? Nah, mungkin ya, tapi tidak rule of thumb-nya tidak demikian. Oke. Nah, sekarang kita cerita. Nah, ini yang akan kita lakukan minggu depan ya. Jadi ceritanya kita given angka 3 ditulis di kertas, angka 3 gitu ya. Terus masukin layer sampai di sini bilang angka 3 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, gimana ya, Pak ini menentukan
ininya tuh layernya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Nah, ini dia. Jadi ini menentukan gini, desainnya yang kita sebut arsitekturnya itu ini masih arts ya, harus orang-orang yang mengalami. Ini agak sedikit arts. Oh ini kayaknya dia pakai gini, ada pakai gini ya. Arsitektur ada macam-macam, ada yang convolution, ada segala macam ya. Ini agak sedikit arts. Meskipun orang bisa sedikit-sedikit menduga dari contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, oh di University of Toronto dia bisa mengenali kucing dan anjing kayak gini. Oh kalau jerapah mungkin beda lagi gitu ya. Nah ini yang dilakukan seperti itu ya. Jadi ini kenapa desainnya seperti ini? Nah inilah yang kita sebetulnya bilang ini arts ya. Oke ya. Tapi kita mengambil asumsi bahwa kalau kita membuat layer-layer, setiap layer itu merepresentasikan fitur. Contoh ya, contoh misalnya kita punya yang kayak gini ya. Misalnya ini kita pakai untuk mengenali angka 3 tadi, handwritten recognition. Mungkin layer yang pertama ini mengenali garis, garis dulu. Ini ada garis gitu ya. Layer kedua ini misalnya ini apa sebenarnya garis ya. Yang layer kedua ini shape misalnya. Layer kedua. Ini asumsi kita di kepala kita, shape. Misalnya ini adalah garis, kotak, lingkaran gitu ya. Oke, ini shape. Misalnya dia mengenali. Oh, kalau 8 itu lingkaran 2 biji ya. Kalau angkanya 1 itu shape-nya garis-garis. Kalau ini ada garisnya yang mendatar. Probably kita gitu ya. Yang ini adalah hubungan antara shape misalnya gitu ya. Jadi semakin banyak layer di dalam kepala kita, itu sebetulnya seolah-olah kita mengatakan bahwa ilmu kita tuh makin tinggi ya. Assumptions ya. Could be wrong gitu ya. Tapi ini pilihan kita. Nah, ini kita sebut ini tuh adalah fitur ya. Feature ya. Feature extraction. Jadi dia mengekstrak fitur dari gambar ini diekstrak ini oleh layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Jadi kita ambil asumsi begitu. Pemahaman kita ya, tapi belum tentu benar ya. So far pemahamannya nggak salah ya, tapi inilah ya, ini pemahaman manusia kita ya. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Maka ini arsitekturnya kita melakukan kita sebut namanya feature extraction ya, ada fitur sampai akhirnya setelah melakukan fitur baru kita klasifikasikan ya. Jadi ini fitur extraction ya, feature extraction. Nah, ya. Yang ini classifier. Ini terakhir nih. Classifier itu menentukan dia itu siapa atau apa ya. Jadi fitur kasih angka 3, classifier bilang ini misalnya ada apa nih? Harusnya ada angka 3 di sini ya. 3-nya nyala gitu. Jadi kita kasih contoh, 1 jalanin error, belajar, 7 error, belajar, 5 error, belajar, 9 error, belajar, 4 belajar, 8 terus ya, 3 lagi, 2 lagi, 1 lagi, 7 lagi ya, terus ya. Rule of thumb sekarang rule of thumb. Rule of thumb itu biasanya kayak gini-ginian itu ya, masing-masing kelas itu harus ada ya sekitar 5.000 gambar. Kalau biasanya nih, ini rule of thumb. Kenapa begini? Ya ini kebiasaan ya, kita kebiasaan yang hasilnya bagus. Jadi kalau saya harus mengenali ini angka 0 sampai 9 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka saya harus punya contoh gambar 0 ini ada 5.000 gambar. 0, 0, 0, 0. Ya, jadi kita ya gitu. Terus ya. Jadi ada 5.000 masing-masing. Jadi kalau ada 5.000 kali 10 berarti kita harus ada contohnya nih sistem ini di-training dengan 50.000 gambar. Gitu. Baru dia bisa stable. Nah, ini kita looping berkali-kali. Nah, berkali-kalinya itu ada macam-macam. Ada yang 10 kali dengan 50.000 gambar. Kita ulang-ulang sampai akhirnya dia bisa paham. Bisa mengenali ini. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan atau ini kalau udah oke jempol. Jempol atau mana? Oke ya. Jadi sebetulnya isinya cuma gitu aja sebetulnya ya. Oke ya. Kalau nggak ngerti boleh ditanya. Soalnya nanti makin lama makin susah. Kalau pas lagi nggak ngerti langsung ditanya kayak tadi ya. Langsung ditanya. Oke ya. Nah, sekarang tadi ada AI, machine learning, deep learning. Nah, jadi sekarang kalau yang ininya sebetulnya ada perbedaannya itu sedikit antara machine learning dan deep learning. Katakanlah kita akan membedakan mobil ya, mobil dengan motor katakanlah ya, mobil, motor, truk gitu ya.
Nah, ini kalau yang machine learning kita masih membutuhkan manusia untuk melakukan ekstraksi fiturnya. Misalnya yang kita ekstraksi fiturnya apa? Berat, ya, berat, weight, jumlah roda, ya, jumlah kursi misalnya atau apa gitu ya, atau kaca, jumlah kaca ya, windshield itu segala macam ya. Nah ini dimasukkan. Jadi yang dimasukkan ke sini itu adalah data ini ya, data ini. Jadi bukan gambarnya tapi data ini yang dimasukkan ke sini. Jadi orang itu melakukan feature extraction. Nah, kalau deep learning orangnya ini digantikan dengan more layer saja. Gantiin more layers. Ya. Dengan harapan hopefully these layers will able to identify or to extract the feature by itself lah kira-kira gitu. Sehingga deep learning itu layers-nya lebih banyak daripada machine learning. Tetapi on the other hand, kita tuh kadang nggak tahu ya mobil ini dengan mobil itu tuh sebenarnya bedanya apa ya? Fiturnya apa ya? Mungkin ada yang nggak kelihatan oleh kita, tapi sebetulnya kalau dilihat oleh mesin dia bisa bilang itu fiturnya itu sebetulnya itu. Jadi kalau kita tambahkan layers ini, dia boleh jadi dia bisa lebih bisa mengekstrak fitur dari orang. Contoh di dalam sebuah wajah itu ya, mungkin ada 512 fitur yang berbeda antara wajah kita. Nah, 512 ini apa aja? Kita nggak tahu. Mungkin jarak antara mata, ya, perbandingan antara jarak mata dengan ini jaws, ya, lebarnya, warna mata, center mata, alisnya, kupingnya atau apapun ya. Jadi ini ada 512 fitur sebetulnya. Nah, kalau saya suruh menjelaskan itu kan nggak bisa kita kan. Jadi orang-orang sekarang lebih senang udah pakai deep learning aja. Provide more layers and hopefully it will be able to extract the features gitu ya. Oke, now jadi kalau conventional programming kita punya program, punya data, kita buatkan di sini algoritmanya ya, algoritma. Ya. Maka akan ada results. Kalau ini enggak, ya kita punya data, misalnya ini datanya adalah kucing ya. Ini gambarnya ya. Sini ada katanya labelnya, namanya kucing itu. Nah, kita nggak punya gambar anjing gitu ya. Kita bilang itu dog. Gitu. Nah, kita rutinkan di sini, maka yang terjadi adalah programnya. Atau yang kita sebut adalah model. Ya. Jadi yang kita sebut hasilnya itu adalah model. Jadi kalau kita lihat tadi ya, yang setelah kita training berulang-ulang, yang ini itu namanya model. Jadi kadang kita punya arsitektur yang sama, tapi datasetnya bisa beda, modelnya beda. Nah itu sebenarnya cocok dengan otak kita ya. Otak kita kan relatif sama lah ya, mungkin ada beda-bedanya dikit. Tapi karena kehidupan kita mengalami pengalaman yang beda, tempat tinggal kita beda, bringing up kita juga beda, maka dataset yang dimasukkan ke kita juga beda. Sehingga hasilnya model yang ada di kepala kita juga beda, gitu ya. Jadi itu oh iya modelnya kita beda. Jadi yang dihasilkan itu adalah nantinya itu adalah model. Model. Nah, kalau kita sudah punya program, nah program ini kita fitkan, masukkan di sini, maka dia akan bisa memprediksi berikutnya lagi. Jadi kalau kita udah punya program ini kita pakai di sini, oke, kita kasih gambar kucing ya, dia bilang kucing gitu. Nah, yang tadi yang proses ini tuh proses trainingnya tuh. Ya. Gitu. Once we have a model, we can use programnya atau model gitu ya. Nanti kita bisa melakukan ini. Ya, jadi pemakaiannya begitu. Ya. Jadi the core of deep learning itu adalah arsitekturnya, ya, the number of layers, connection-nya still gimana, ya, terus algoritma untuk trainingnya, dan satu lagi dataset. Jadi cuma dua ini, algoritma dan dataset. Gitu. Ya. Nah dulu sebagai contoh nih, ketika kami mengembangkan automatic license plate recognition ya, jadi ini automatic license plate recognition. Jadi mengenali plat nomor misalnya D123XY gitu ya. Nah, ini tuh saya harus motretin. Jadi selama 3 bulan tuh saya motretin plat nomor semua. Plat nomor mobil tuh saya potretin. Setelah saya punya plat nomor mobil, ini saya potong-potong ya dengan tim ya. Potong-potong jadi D, jadi 1, 2, 3, X, Y gitu ya. Jadi saya potretin terus. Kenapa? Karena nggak ada yang jual dataset plat nomor mobil. Mobil nggak ada yang jualan. Gitu.
Dan plat nomor Indonesia beda dengan plat nomor luar negeri, fontnya beda, ini yang beda ya. Jadi saya harus ngambil ini. Jadi kalau kita punya license plate ALPR buatan luar negeri pun seharusnya dia di training dengan yang plat nomor mobil Indonesia ya, karena sebenarnya beda itu datasetnya. Kayak orang mengenali algoritma untuk pengenalan wajah yang kita buat itu cocoknya yang ini adalah untuk orang Indonesia, karena kita training dengan data orang Indonesia. Kenapa? Kita tidak punya dataset orang asing ya, orang bule dan orang Amerika ya, orang bule dan kulit hitam gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pulih dari luar negeri, nah itu tetap harus di-training dengan dataset dari dalam negeri. Gitu. Jadi itulah sebabnya kita selalu masih tetap nih ya antara arsitektur dan dataset gitu. Nah, problemnya adalah dua-duanya ini harus ada. Ini orang-orang yang jagoan buat arsitekturnya, yang ini datasetnya. Saya ambil contoh yang dimaksud dengan arsitektur. Nah, kayak gini nih. Kalau tadi kan layernya cuma modelnya kayak gini ya, yang tadi dicontohkan kan bentuknya kayak gini ya. Kenapa? Kenapa yang tadi yang dicontohkan gini? Karena biasanya yang kalau kita mengenali wajah, ya kalau kita bilang computer vision itu ya, yang image recognition segala macam, yang ada ini wajah mata itu ya, mengenali itu model-modelnya hampir kayak gini lah. Ya. Kalau kita mengenali suara, suara itu mungkin arsitekturnya beda, mungkin lebih cocok LSTM gini ya. Mungkin lebih cocok kayak gini. Ini ada feedback-feedbacknya tuh. Jadi kalau ini kan langsung semuanya ke depan ya. Kalau ini tuh ada feedbacknya lagi tuh, ada lengkungan balik lagi. Jadi LSTM ini lebih susah gitu ya. Kalau kita bicara tentang NLP, Natural Language Processing, nah itu juga sama, ininya juga beda-beda. Jadi arsitekturnya ini bisa macam-macam, beda banget, ya, ada banyak-banyak. Algoritma untuk learning-nya juga beda-beda. Jadi ini arsitektur adalah yang ini. Dataset adalah satu lagi tuh, ya, yang untuk menentukan training. Gitu. Ya. Boleh terus, oke atau enggak jempol? Kalau boleh terus, kalau enggak silakan tanya. Oke ya. Jadi clear ya. Oh ternyata AI itu cuma itu aja ya. Nah kalau kita nggak punya dataset susah ya. Jadi ini adalah permasalahan kita hadapi. Oke. Nah ya sekarang kita bicara tentang ini ya. Nanti ini minggu depan kita belajar untuk programming ya. Programming itu apa sih? Nah programming kalau dulu susah banget ya. Sekarang enggak. Nah, jadi ceritanya ini ada bahasa ini dulu programnya pakai itu. Sekarang masih C++ sama ini masih Java masih. Nah, lagi-lagi kita ada bahasa Python. Itulah sebabnya di kelas kita belajar bahasa Python. Ingat ya, 2 minggu lalu kita coding bahasa Python. Nah, sekarang AI juga bahasa Python. Jadi Python ini versatile ya language-nya, bisa dipakai macam-macam ya untuk programming. Nanti kita belajar minggu depan dengan programming AI pakai bahasa Python. Nah, dulunya programming ini luar biasa susahnya. Kayak sekarang tim saya yang sedang mengerjakan untuk autonomous vehicle, itu terpaksa harus pakai C++. Karena board-boardnya, komputer-komputernya itu library-nya semuanya masih C++. Wah, nangis-nangis lah. Saya cari engineer C++ itu susah sekali. Setengah mati di Indonesia untuk cari engineer C++ ini. Ya. Karena nggak ada lagi orang yang mau belajar C++. Susah. Nah, untungnya, jadi dulu ya, dari tadi kita computingnya udah hebat, ternyata programmingnya susah. Kemudian lahirlah yang namanya TensorFlow. Nah, TensorFlow ini buatan Google. Ya. Google membuat TensorFlow, library untuk programming. Ya, itu. Dia disederhanakan sehingga kita tidak perlu terjun ke low level pakai C++ tadi. Nah, minggu depan kita lihat gitu. Di on top of TensorFlow ada lagi library yang namanya Keras, memudahkan lagi untuk memprogram layer-layer tadi. Nah, selain itu ada macam-macam ya, ada macam-macam lagi. Nah, minggu depan kita akan belajar ini, 2 ini ya, programmingnya. Nanti saya tunjukin betapa mudahnya, quote unquote mudahnya. Ya. Nah, jadi nanti kita bilang ya, nanti kita ini kayak gini Google Colab nih minggu depan. Ya. Saya nggak mau ngasih sekarang karena nanti kalau ini semuanya muntah, mending baik sekarang teorinya dulu, minggu depan baru kita belajar programming sesungguhnya. Ada pertanyaan kah? Silahkan kalau ada yang mau nanya tentang AI-nya. Jadi sudah jelas semua ya atau masih ada ini? Sebentar, mana Zoom saya kok hilang? Nah. Jadi kalau kita lihat si mazhabnya tadi ya, kalau kita lihat mazhab dari si AI ini ada macam-macam mazhabnya nih ya.
yang barusan kita bahas itu, contoh-contohnya itu, sorry, bentar ya, saya stop dulu ya. Yang saya ambil contohnya tadi adalah mazhab yang connectionist ya. Nah, saya nggak tahu yang digunakan oleh si Go, ya timnya Google yang mengalahkan komputer itu ya, apakah dia ikutnya di simbolis atau yang lain-lainnya, atau yang kayak statistik itu Bayesian. Ya. Nah, dia kemungkinan, dugaan saya dia menggabung-gabungkan ini semua. Ya. Jadi nggak. Iya. Contoh misalnya kalau kita mendeteksi spam atau enggak, nah itu biasanya pakai Bayesian, agak ada statistiknya sedikit, statistik gitu. Ya. Nah, ingat kita bicara tentang linear regression ya, itu statistik. Itu sebenarnya alirannya ke sini. Nanti kita juga bisa belajar sedikit. Nah, nanti saya nggak tahu ya seberapa jauh kita bisa belajarnya. Apakah kita bisa melakukan clustering juga? Nah, itu agak sedikit Bayesian juga. Ya. Kalau simbolis itu gini. Jika cuaca mendung, temperatur sekian di daerah Bandung, maka hujan. Nah, gitu kan ya. If this is then ini. Oke. Kalau sekarang di Bandung hujan, nah kita harus milih tuh. Ini mendung atau cerah udaranya. Jadi kita bisa balik gitu. Kalau tadi konklusinya kan kita deduction itu berarti ini mendung nih. Gitu ya. Nah, itu pakai yang simbolis nih. Wah, itu bisa kompleks lagi itu ya. Ini jadi kita sebut namanya algoritmanya namanya inverse deduction tadi. If this berarti kita mundur lagi gitu. Nah, yang Go saya nggak tahu algoritmanya yang mana dia. Kita juga lagi misalnya ini mahasiswa saya kita lagi mendeteksi malware virus ya, virus ransomware. Nah, in general terminologinya adalah malware, malicious software ya. Kan malicious software tuh kita ada antivirus ya, antivirus mendeteksi gitu. Nah, sekarang problemnya dengan itu adalah gini. Kalau ada virus baru, antivirusnya harus kita update database-nya. Ada virus baru. Nah, ini bisa nggak kita memprediksi kemungkinan virus barunya tuh kayak gini? Berdasarkan tren sebelumnya, virus barunya tuh kayak gini. Nah, kita belum tahu ya. Karena biasanya antivirus atau virus itu di-generate dengan tools untuk kayak some kind of generator lah. Jadi mungkin ya, mungkin. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau kayak gini bisa nggak mengenerate saham? Ya itu ya. Nah ini juga masih belum bisa. Kenapa? Karena datasetnya belum banyak gitu. Gitu. Suatu saat bisa nggak? Wah, kalau kita punya datasetnya banyak dan sumber datanya banyak, maybe ya, maybe. Tapi kita belum tahu juga kan. Maybe yes, maybe not. Gitu. Ya yang Go tadi. Oke, Sir. Ya. Ada lagi, silakan yang mau bertanya tentang AI tadi.